Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghayra munqarimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار تابعوه هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita, hingga kita dimudahkan untuk bisa hadir dalam satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian dari investasi akhirat kita. Karena memasuki tahun 2024 ini otomatis umur kita bertambah dan jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semakin berkurang. Sementara Nabi mengatakan umur umat beliau itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu, kata Nabi, itu jarang sekali dan bahkan bisa dihitung dengan jari. Kalau kita lihat misalnya hampir sebagian yang hadir di sini mungkin antara 40 tahun ke atas ya. Ada yang 40 berarti sisa umurnya tinggal 20 atau 30 tahun. Kalau yang usianya 50 tahun berarti tinggal 10 sampai 20 tahun. Kalau yang sudah 60 tahun, ya siap-siap aja. 70 tahun apalagi. Oleh karena itu maka sebelum kita menghadap Allah, perlu mempersiapkan diri. Maka setiap ada halaqah-halaqah diniyah atau majelis ta'lim, majelis zikir, maka hadiri. Itu bagian dari investasi akhirat kita. Ya mungkin nggak banyak 1 jam atau 2 jam, tapi itu akan memberikan manfaat kepada kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa hati itu, lalu kemudian membahas juga tentang pembagian hati yang di dalam kitab tasawuf itu dibagi ke dalam 3 bagian. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Yang hati yang mati ini adalah hati yang nggak bisa ditanam lagi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Itu disebut qalbun mayyit. Kata Allah, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minu. Sama saja, kata Allah, engkau mau beri peringatan, tidak beri peringatan, mereka nggak akan beriman kok. Itu nanti artinya hatinya sudah mati. Qalbun mayyit. Yang kedua adalah hati yang hidup, qalbun hayy, atau disebut dengan qalbun salim. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu apa itu qalbun salim dan bagaimana caranya membuat hati kita menjadi qalbun salim. Dan itulah hati yang nanti akan memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat kata Allah, semua harta yang kita miliki tidak memberikan manfaat. Semua anak yang kita banggakan tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Itu yang bisa memberikan manfaat. Nah, bagaimana caranya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu qalbun marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini hatinya orang-orang seperti kita. Ada unsur kehidupan di dalam hati kita, tapi juga ada penyakitnya. Kita masih beriman kepada Allah, masih percaya kepada Allah, masih ada unsur tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi di sisi lain masuk banyak penyakit-penyakit hati. Nah, kita akan coba bahas penyakit-penyakit hati itu apa sih? Dan kira-kira bagaimana caranya menurut para ulama untuk bisa menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Karena penyakit ini banyak ya, penyakit hati, maka kita akan bagi per sesi pertemuan untuk bisa kita kenali, nanti kita bisa lakukan terapi bagaimana caranya menghindari dan menghilangkan penyakit-penyakit hati itu. Nah, kalau penyakit hati ini udah kosong dari kita, maka kita termasuk orang yang salim. Hati kita bersih. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah penyakit hasad. Hasad ini
adalah satu kalimat yang diambil dari bahasa Arab, hasad. Dan di dalam bahasa Arab untuk menggambarkan kata hasad atau yang disebut dengan iri hati dan dengki itu ada banyak istilah. Ada menggunakan kata hasadun. Di dalam Al-Quran disebutkan tuh min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki ketika kedengkiannya itu aktif. Kan ada orang yang dengki pasif, ada dengki aktif. Kalau dengki pasif, biasanya wajarlah manusia itu pasti ada. Dan itu belum terkena hukum, belum terkena sanksi. Misalnya ada orang beli mobil, iri kita. Tapi irinya cuma pasif aja, cuma iri dalam hati. Itu belum kena sanksi. Tapi yang kena sanksi itu adalah ketika keiri hatian Anda itu lalu menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu, menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu baru yang disebut dengan aktif. Nah, itu bahaya. Dan sangat bahaya. Dan banyak kisah-kisah yang menceritakan bahayanya orang yang mempunyai sifat hasad. Yang kedua, kata hiqdun. Ha, qaf, dal, hiq. Artinya sama. Dan yang ketiga kata ghillun. Nah, ghillun ini artinya dengkinya udah kelewatan. Dengan dendam dan amarah itu ghil. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam surat Al-Hasyr itu ketika Allah menggambarkan 3 kelompok yang dipuji oleh Allah, salah satunya adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kata Allah, mereka yang datang belakangan, generasi seperti kita ini, generasi setelah sahabat Nabi sampai kepada generasi kita, yang mereka itu mengatakan, itu dipuji oleh Allah, mengatakan dan berdoa kepada Allah supaya diampuni dosanya dan orang-orang beriman juga diampuni dosanya, dan yang berdoa, ya Allah jangan jadikan di dalam diri kami, hati kami ghil. Apa itu? Hasad, dengki, dendam, marah. Kepada siapa? Orang-orang beriman. Kenapa Allah khususkan doa itu dan materi doanya adalah terkait dengan itu? Kenapa? Karena yang membuat umat Islam terpecah belah ini sifat hasad, dengki. Ada satu, dia punya nikmat diberikan oleh Allah, kekayaan, kita hasad, akhirnya kita jadi bermusuhan sehingga nggak bersatu. Sementara permusuhan, ketidakbersatuan dan perpecahan ini bisa membuat umat Islam itu bisa mudah dihancurkan orang. Dan salah satu caranya adalah memecah belah. Makanya salah satu strategi orang-orang kolonial Belanda itu memecah belah umat Islam Indonesia itu dengan satu strategi divide and empire, kalau dalam bahasa Inggris. Divide et impera. Udah dengar Pak ya? Kalau waktu belajar di SD itu ada istilah tuh. Itu artinya apa? Divide and empire, pecah belah dan kuasai. Nah, salah satu strateginya itu. Islam udah ajarkan, Anda jangan berpecah belah, wala tatafarraqu. Caranya adalah hilangkan sifat hasad, iri hati dan dengki. Maka kemudian hasad menjadi pembahasan penting di dalam kitab tasawuf. Di dalam kitab-kitab tasawuf itu dijelaskan, Ihya Ulumuddin itu menjelaskan tentang bagian dari penyakit hati, al-muhlikat, yang membinasakan orang, itu dibahas. Nah, salah satu pembahasannya adalah tentang hasad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya As-Samarqandi juga dibahas tentang al-hasad. Dan di dalam kitab-kitab lain itu dibahas semua. Hasad itu adalah perasaan marah, perasaan benci dan tidak suka kalau orang lain mendapatkan keberuntungan. Itu hasad. Seperti saya contohkan tadi, dia tiba-tiba mendapatkan nikmat dari Allah, rezeki yang banyak, lalu dia bisa membeli rumah misalnya. Rumah yang nyaman dan mewah. Lalu kemudian muncul di dalam diri kita ada perasaan benci banget itu. Nah, itu disebut dengan hasad. Yang kedua, hasad ini adalah dosa pertama yang terjadi di alam langit.
Gimana ceritanya? Ceritanya itu adalah ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah. Khalifah ini artinya pengganti ya. Sebagai pengganti makhluk yang pernah ada sebelum Adam, yang makhluk itu selalu melakukan kerusakan dan penumpahan darah. Siapa mereka? Bangsa jin. Jadi bangsa jin itu dulu mereka diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, tetapi yang dilakukan sebaliknya, melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan peperangan antar bangsa jin, sehingga melakukan penumpahan darah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di bumi ini khalifah, pengganti. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dalam surah Al-Baqarah itu di awal-awal dijelaskan. Di antara ayat ke-30-an lah, nanti bisa dicek. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk di muka bumi yang cenderung melakukan kerusakan di muka bumi dan penumpahan darah? Pertanyaannya, kok malaikat tahu bahwa ini punya potensi seperti itu? Kenapa? Karena malaikat itu punya pengalaman dengan bangsa jin yang melakukan kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah, dan malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan mereka. Bangsa jin dibinasakan. Lalu kemudian malaikat mengambil pengalaman itu dan mengkiaskan, menganalogikan. Kalau seandainya engkau ciptakan ini, wahai Allah, nanti mereka akan seperti mereka itu. Sementara kami bertasbih kepada engkau. Dalam bahasa mereka, kenapa bukan mereka aja? Karena malaikat itu nggak pernah melakukan maksiat. Kenapa bukan mereka aja dan makhluk yang paling mulia? Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka Adam itu lalu diajarkan nama-nama itu, Pak. Wa 'allama Adamal asma. Diajarkan nama-nama itu. Nah, karena itulah maka kita tahu nama-nama benda. Kalau Adam tidak diajarkan nama-nama, kita nggak ngerti ini namanya apa nih, Pak. Ini apa namanya? Ini apa? Kita nggak ngerti mana angin, laut, tanah. Kita nggak akan paham. Itu karena Allah ajarkan kepada Adam nama-nama apa yang belum terjadi dan apa yang akan terjadi, itu sudah diajarkan nama-nama itu. Ketika nama itu diajarkan kepada Adam, Adam diperintahkan untuk memberitahukan kepada malaikat. Aradhum 'alal malaika. Adam lalu mengajarkan kepada malaikat nama-nama itu. Maka Adam itulah muallimul awal. Al-muallimul awal lil malaika. Jadi pengajar pertama malaikat itu Adam. Diajarkan. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkan, malaikat bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka ini doanya malaikat, perkataan malaikat itu menjadi doa. Kalau Anda mau melakukan pembelajaran supaya mudah diberikan pemahaman oleh Allah, baca apa yang dikatakan oleh malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atau kalau mau mengajar juga membaca ini sebagai bentuk supaya Allah ajarkan kepada kita ilmu yang mungkin kita tidak ketahui, tapi lalu kita bisa mengetahuinya dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika malaikat membasmi bangsa jin sebelum Adam diciptakan, iblis itu namanya Azazil. Wa kana sagiran. Kata dalam kitab tafsir, pada saat itu iblis itu masih kecil. Karena iblis seperti kita juga, bangsa jin. Jadi dia berkembang. Nah, kemudian iblis ini lalu kemudian dibawa ke alam langit. Dan iblis bersama malaikat-malaikat menyembah Allah. Dalam kitab tafsir disebutkan, dalam riwayat, dia menyembah Allah iblis itu 80.000 tahun. Anda bayangkan, 80.000 tahun. Kita baru berapa tahun ini? Kalau dihitung. Yang benar-benar ibadah, sholatnya. Kira-kira kalau sholat, ada nggak sampai 10 menit sholat subuh?
Nggak ada kan? Paling 5 menit paling lama. 5 menit, bayangkan kalau 5 menit, 1 jam berapa kali? Ini mah iblis, namanya Azazil sebelum disebut iblis. Dia menyembah Allah itu sebanyak 80.000 tahun. Dan dia menjadi penjaga surga itu sampai puluhan ribu tahun juga. Dan dia menjadi pemimpin malaikat-malaikat yang disebut dengan ruhaniyun. Jadi malaikat itu ada pembagiannya, Pak. Ada malaikat ruhaniyun, ada malaikat karubiyun, dan malaikat-malaikat yang memikul arsy. Ada. Nah, ruhaniyun itu kerjanya adalah ketika malam Lailatul Qadar, dia minta sama Allah supaya turun ke bumi. Allah izinkan. Itu namanya malaikat ruhaniyun. Turun membawa rahmat. Nah, iblis pernah menjadi ketuanya malaikat ruhaniyun. Artinya mereka ini bersama malaikat menyembah Allah. Saat ketika Allah jadikan Adam, lalu Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, termasuk juga iblis. Meskipun dia dari bangsa jin, karena dia bersama dengan malaikat. Ikut dia. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan. Malaikat sujud. Kepada siapa? Kepada Adam. Iblis aba wastakbara, illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis, dia enggan, tidak mau sujud, dan dia sombong. Nah, kita akan bahas nanti sifat hasad di sini, Pak. Kenapa malaikat sujudnya seperti apa? Para ahli tafsir mengatakan sujudnya seperti meletakkan dahi ke tanah, meskipun tujuannya, targetnya adalah Adam, tetapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sujud seperti biasa tuh, Pak. Kepada Adam, tapi targetnya Allah. Targetnya Adam, tapi tujuannya Allah. Seperti kita sujud ke Ka'bah, tapi tujuannya apa? Allah. Nggak mungkin kita sujud ke Ka'bah. Tapi kita menghadap ke Ka'bah sebagai target, objek target. Tapi tujuannya kepada Allah. Seperti sujudnya Nabi Yusuf kepada bapaknya pada saat ketika di episode terakhir perjalanan kehidupan Nabi Yusuf, bertemu dengan bapaknya. Nabi Yusuf itu sujud kepada bapaknya, bukan sujud karena menyembah bapaknya. Tapi sujud berterima kasih kepada Allah dan menghormati, sujud ta'zim wa tahiyyah. Itu kata tafsir. Oleh karena itu maka kita itu diperintahkan juga untuk menghormati kepada orang-orang yang memang berada di atas kita, yang lebih mulia daripada kita. Kepada alim ulama, kepada para asatidz, orang tua, itu harus sujud ta'zim, dalam pengertian memberikan penghormatan. Makanya pada zaman lalu sebelum Islam datang, Pak, itu sujud itu ada syariatnya. Penghormatan terhadap para alim ulama dulu itu ada. Nah, sampai kemudian ada seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, datang dari Syam. Dia melihat kan banyak orang-orang Nasrani itu sujud kepada para pendetanya, para ulamanya. Lalu kemudian dia bilang sama Rasul, ya Rasul, anta haqqu ayyusjadalak. Engkau lebih berhak yang disujudi. Apa kata Nabi? La yambagi li ahadin ayyasjuda li ahadin. Tidak pantas seorang sujud kepada orang lain. Walau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, kata Nabi. Kalau seandainya aku memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, pasti saya akan perintahkan perempuan akan sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak yang harus dipenuhi suami, atau hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Maka dalam syariat Islam tidak boleh sujud kepada siapa? Kepada orang. Jadi dilarang. Dulu sebelumnya ada itu. Oleh karena itu maka jangan heran kalau ternyata dulu ada kemudian berpengaruh sampai kerajaan-kerajaan sekarang. Kerajaan-kerajaan zaman lalu ya. Itu ada dasarnya. Nah, iblis itu tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Kenapa? Ada sifat hasad. Iri. Kok iri? Dalam hati iblis seakan-akan ingin mengatakan kepada kita,
Saya yang sudah menyembah engkau ya Allah 80.000 tahun. Kenapa bukan saya saja? Bahasanya begitu, Pak. Kenapa Adam? Padahal Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Di situ ada perasaan hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Muncul sifat hasad. Dari sifat hasad muncul sifat sombong. Jadi dari hasad ke kibir. Nanti akan dibahas kibir atau istikbar. Akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, itu dosa pertama. Dosa pertama yang dilakukan di alam langit itu adalah dosa hasad. Dosa yang pertama yang dilakukan di bumi itu hasad juga. Cerita tentang Qabil. Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, ceritanya kan 100 tahun dia terpisah dengan Siti Hawa. Terpisah selama 100 tahun, Nabi Adam mencari Siti Hawa, Nabi Adam diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Iblis diturunkan juga, Pak. Iblis diturunkan di mana? Di mana? Di wilayah dekat Basrah, Irak. Dan ular juga diturunkan, jadi ada 4 diturunkan. Ular juga diturunkan di wilayah Isfahan, Iran. Sekarang Iran. Turunkan. Kenapa kok ular? Karena waktu iblis ada di surga, dia membisiki, bukan dalam bentuk iblis, tapi dalam bentuk fawaswasa ilaihi syaitan. Jadi iblis memberikan bisikan-bisikan, dengan bisikan yang membuat orang terpengaruh. Salah satu terpengaruh adalah Siti Hawa. Lalu mengajak suaminya untuk mendekati pohon khuldi dan kemudian memakan buah khuldi. Kata iblis, "Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, mau enggak saya tunjukkan kepada engkau pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah hilang. Kalau kau makan buah ini, kau akan abadi di surga dan kau akan menjadi seperti malaikat. Dibisikin terus, akhirnya tergoda. Fa'asa Adamu rabbahu fagawa. Kata Allah dalam surat Thaha, Adam kemudian lupa dan maksiat kepada Allah, lalu kemudian Allah turunkan Adam dari surga ke bumi. Terpisah. Bertemulah mereka pada saat Adam melakukan haji, tawaf. Setelah tawaf itu dia kemudian pergi ke Mina. Di Mina itu Malaikat Jibril bilang, kau pergi ke tempat, di sebuah tempat di wilayah Jeddah. Di sana akan kau temu dengan Siti Hawa. Nah, ketemulah di satu tempat yang disebut dengan apa, Pak? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Gunung kasih sayang. Sekarang udah nggak boleh tuh kita naik ke atas tuh. Sudah dijaga itu. Yang orang yang biasa membawa haji, jemaah haji dan jemaah umroh tahu tuh. Sudah dilarang itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan. Melakukan sesuatu yang menurut orang-orang Arab Saudi itu dianggap bid'ah dan syirik. Mereka kan pemahamannya hitam putih. Jadi apa yang dilakukan sepertinya tidak di luar ideologi mereka, maka mereka akan lakukan itu. Nah, ketika diturunkan Adam dengan Siti Hawa, kemudian melakukan beranak pinak. Anak Nabi Adam itu 40 laki-laki, 40 perempuan. Berarti anaknya berapa jumlahnya, Pak? 80. Banyak banget nggak, Pak? Banyak. Kenapa? Karena Adam enggak seperti kita kekuatannya, Pak. Bapak tahu Nabi Adam berapa tingginya? Berapa? 27 meter, Pak. Kita berapa? 1 meter 40, 1 meter 50. Ini 27 meter. Badannya lebarnya 3 meter. Kalau 27 meter, kira-kira kita sedengkulnya Adam. Sebetisnya mungkin. Dia tuh 27 meter. Makanya Nabi Adam berangkat dari India menuju Mekah untuk melakukan haji, itu jalan kaki. Kok kuat? Ya kuat lah. Pertama badannya besar begitu, otomatis dia mempunyai kekuatan. Semakin besar badannya semakin kuat lah. Semakin kekar kan? Kalau semakin kecil semakin kurang. Nah kemudian punya anak 40. Dan anaknya itu kembar-kembar. Kembar laki, kembar perempuan. Nah yang pertama Qabil
dilahirkan punya saudari kembar namanya Iklimah. Kedua, lahir ke Habil, punya saudara kembar. Sementara saudari kembarnya Qabil ini cantik. Saudari kembarnya Habil biasa-biasa aja. Syariat Nabi Adam saat itu diturunkan oleh Allah wahyunya kepada Adam, perkawinan silang. Tidak boleh satu perut. Tapi meskipun satu darah tapi silang. Qabil menikahi saudarinya Habil. Habil menikahi saudarinya Qabil, jadi silang. Habil mendapatkan perempuan yang cantik. Qabil mendapatkan perempuan yang biasa. Qabil merasa iri. Ada hasad. Nah, itulah hasad pertama yang dialami oleh umat manusia di bumi. Nah, dari sifat hasad ini akan menggerakkan perilaku-perilaku yang kedua. Yaitu apa? Membunuh dari Habil. Nanti kita akan bahas. Jadi, kejahatan pertama yang dilakukan oleh makhluk yang ada di alam langit dan makhluk yang ada di muka bumi, penyebabnya adalah sifat hasad. Makanya hasad itu harus kita kenali. Untuk bisa mengenali sifat hasad, sebenarnya gampang aja. Ini Pak, indikator. Indikator itu artinya sesuatu yang digunakan untuk mengukur. To indicate, kalau dalam bahasa Inggris. Untuk mengukur, menyatakan sesuatu. Jadi harus ada ukurannya. Apa? Ukurannya dua. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Kira-kira ada nggak dalam diri kita begitu? Nah, kalau ada, Anda terkena virus hasad. Gitu aja ngukurnya. Anda senang nggak kalau orang lain dapat nikmat? Senang nggak, Pak? Misalnya ada orang dapat anugerah, misalnya tiba-tiba dapat emas ratusan kilo. Anda senang nggak? Nggak suka. Ada hasad, Pak. Gampang ngukurnya. Atau Anda senang nggak kalau orang susah? Ada orang tiba-tiba bangkrut usahanya. Anda senangnya minta ampun. Alhamdulillah, dia hancur tuh. Ah, sudah kena virus hasad. Jadi mengenalinya mudah. Suka kalau orang susah, susah kalau orang senang atau bahagia. Nah, sifat hasad itu kenapa sangat dilarang oleh Islam? Yang pertama, karena banyak sesuatu yang muncul dari sifat hasad. Kalau orang punya sifat iri hati dan dengki, maka akan muncul perilaku kedua. Apa? Merendahkan orang lain. Saya beri contoh, misalnya ada si A cerita ke saya, Ustaz, si C itu lagi dapat apa, anugerah besar. Lalu saya bilang, ya jelas saja dia dapat itu. Dia kan pakai cara yang begitu. Ah, itu udah mulai itu, Pak. Ada yang begitu nggak, Pak? Dia bukan alhamdulillah, tapi dia bilang, jelas saja dia bisa begitu karena ada backingannya di belakang. Berarti dia nggak senang kalau orang dapat nikmat. Hati-hati tuh, Pak. Itu sudah tanda-tandanya tuh. Itu masih lumayan, tapi kalau dia kemudian bersifat aktif merendahkan orang lain dan menghilangkan nikmat dari orang lain yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu lebih parah lagi. Yang kedua, membuka aibnya. Jadi kalau orang punya sifat hasad, itu akan memunculkan perilaku berikutnya, itu membuka aib orang yang dihasadi itu. Dibuka aibnya. Si A begini, si B. Apalagi zaman pilpres sekarang nih, Pak. Ini banyak sekali tuh. Dia buka aibnya satu persatu tuh. Yang orang sudah lupa aja diungkap lagi tuh. Orang udah lupa. Dia ungkap lagi, diungkap lagi, diungkap lagi. Apa? Tujuannya menjatuhkan lawan. Memang tujuannya begitu. Itu hasad. Yang ketiga, dia pasti berbohong. Yang keempat, mengadu domba. Makanya sifat hasad ini sangat dilarang dalam Islam. Karena apa? Umat Islam bisa pecah gara-gara ini nih. Bukan hasadnya, tapi akibat yang dimunculkan dari sifat hasad. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan karena mereka tidak kenal kepada Nabi. Bukan mereka tidak tahu syariat Nabi. Bukan. Mereka tahu Nabi. Mereka kenal syariat Nabi seperti syariatnya Nabi Musa. Bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW, kata Al-Quran, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah.
mereka, orang-orang Yahudi, itu mengenali Nabi Muhammad SAW seperti digambarkan dalam kitab Taurat, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Ada nggak seorang bapak tidak mengenali anaknya? Nggak mungkin, nggak ada. Pasti dia kenali dari A sampai Z, karena dia tahu perkembangannya. Orang Yahudi mengenali Muhammad SAW itu seperti itu. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena sifat hasad yang ada dalam diri mereka. Mereka nggak senang yang lahir atau yang muncul sebagai nabi terakhir bukan dari jalur dia. Bukan dari jalur Ishak. Jadi bukan dari jalur Ishak, tapi jalur siapa? Ismail. Dia nggak suka tuh. Ada iri. Kenapa jalur Ismail? Di situ punya iri. Maka sampai sekarang nggak heran kalau Yahudi itu begitu modelnya, Pak. Tapi bedakan ya, Yahudi dengan Zionis. Bedakan itu. Jangan disamakan. Orang-orang Yahudi ada juga orang yang baik hati kepada umat Islam. Tapi Zionis enggak. Yang sekarang menguasai Israel itu Zionis. Makanya mereka begitu. Tapi kalau orang Yahudi belum tentu. Karena mereka masih, Yahudi itu artinya meskipun dari keturunan Yahuda, tapi dia agamanya masih agamanya Nabi Musa. Kalau Zionis, habis. Karena dia punya motif politik dan kepentingan politik untuk menguasai Palestina. Jadi Palestina mau dikuasai memang, tujuannya itu. Dianggap itu adalah tanah yang dijanjikan Allah. Palestina. Atau disebut dengan Ardus Syam. Jadi wilayah Syam itu salah satunya adalah Palestina. Dan kiamat nanti terjadi kalau terjadi huru hara di wilayah Syam. Nah sekarang udah terjadi itu, Palestina. Apalagi wilayah Syam itu ya Syria. Syria kan pernah bermasalah itu, Pak. Syria, Palestina, Yordania, itu bagian dari wilayah Syam. Nah, bahaya hasad itu secara teologis itu artinya terkait dengan persoalan keislaman ya. Itu Nabi mengatakan seperti api memakan kayu bakar. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan terhapus dengan sifat hasad. Menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nabi mengatakan innal ghilla wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi mengatakan gil yang saya katakan tadi sifat hasad tapi tingkatannya tinggi, ada dendamnya, ada rasa amarahnya. Wal hasad dan hasad itu lebih rendah dari gil. Mereka akan memakan kebaikan, maksudnya menghilangkan kebaikan. Kama sebagaimana ta'kulun naru, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi cepat banget nggak Pak? Cepat ya. Coba api atau kayu bakar ketemu api, kebakar nggak? Kebakar cepat. Kenapa? Karena memang temannya. Dia akan mudah terbakar. Yang kedua, ini secara pahala akan terkuras. Jadi buat apa kita banyak melakukan kebaikan, tiba-tiba hilang begitu saja karena sifat hasad yang ada dalam diri kita. Yang kedua, secara sosiologis, itu bisa membahayakan kita. Itu tadi secara teologis ya, secara pahala lah, terkait dengan pahala. Tapi secara sosial, kemasyarakatan, dan individu, itu bukan membahayakan orang yang dihasadi, tetapi membahayakan kepada orang itu sendiri. Jadi percuma. Orang yang dihasadi biasa-biasa aja. Tetapi pelakunya itu dapat masalah. Saya akan cerita Pak, cerita khalifah yang bernama Al-Mu'tasim Billah. Beliau ini punya banyak wazir. Wazir itu artinya menteri. Menteri yang membantu pemerintahan dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dibantu oleh menteri, wazir, wuzara. Makanya kalau disebut kementerian agama, wazirah ad-diniyah atau wizarah ad-diniyah. Menterinya disebut wazir ad-diniyah. Itu menteri. Tiba-tiba Al-Mu'tasim Billah itu punya keinginan untuk mengangkat seorang menteri.
Sementara dia sudah punya menteri senior. Diangkatlah untuk membantu Mu'tasim Billah. Dan menteri ini orangnya agak lugu. Ya namanya menteri baru, junior. Sementara menteri yang lain senior nih. Nah, menteri yang senior berpikiran, jangan-jangan menteri yang diangkat oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ini nanti bisa menggeser kedudukannya. Menggeser posisinya dia. Ada perasaan takut dan khawatir. Nah, perasaan takut dan khawatir disertai dengan iri hati terhadap orang tersebut, maka kemudian memunculkan perilaku yang kedua, Pak. Apa? Aktif dia. Sifat asadnya aktif. Apa yang dia lakukan? Dia mencari cara bagaimana menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada dia supaya wazirnya hilang. Jadi jabatannya itu hilang dari dia. Kalau perlu orangnya juga hilang. Pikirannya mulai berkecamuk di dalam pikirannya bagaimana caranya dia menghilangkan nikmat itu sekaligus juga orangnya hilang. Karena kalau orangnya hilang, nikmatnya pasti hilang. Akhirnya kemudian dia ajaklah wazir yang baru terangkat itu ke rumahnya. Lalu kemudian diberi makanan. Yang makanan-makanan itu bumbunya banyak terbuat dari bawang. Yang bawang itu kan baunya sulit hilang. Bawang. Kalau Anda makan bawang, Pak, nggak gosok gigi, itu biasanya mengganggu, lalu Anda sholat jamaah, itu mengganggu orang yang di sampingnya. Makanya orang kalau mau sholat, masuk ke masjid, makan bawang, hukumnya makruh tuh. Karena mengganggu. Mengganggu siapa? Jamaah yang sedang sholat. Kekhusyuannya akan terganggu. Kan bawang. Dia bilang sama wazir juniornya, dia bilang, saya memberi makan kepada engkau, tapi kau hati-hati. Raja ini paling nggak suka kalau mencium bau-bau seperti ini. Bau bawang. Sementara si wazir ini dalam waktu dekat itu akan bertemu dengan raja. Dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Jadi sebelum bertemu diajak makan dulu sama si menteri senior ini. Wazir senior. Diajak. Diberikan makanan seperti itu. Akhirnya tidak lama setelah itu, sebelum si wazir junior ketemu Khalifah, wazir senior bertemu dulu, lebih dulu kepada Khalifah. Kepada Khalifah dia bilang, wahai tuan, wazir yang junior itu kurang ajar. Dia suka menceritakan tentang keburukan tuan. Tentang bau tuan. Bau Khalifah. Jadi bau badan atau bau apalah dia ceritakan. Padahal nggak diceritakan, Pak. Akhirnya si wazir junior menghadap kepada Khalifah. Dia tutup mulutnya ketika bicara. Tujuannya apa? Supaya bau bawang tidak keluar, tidak dicium oleh Khalifah. Karena Khalifah nggak suka cium bau-bau seperti ini. Khalifah pikir dia tutup hidung dan mulutnya karena dia mencium bau dari Khalifah. Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa ya? Jadi dia adu domba ini. Yang satu diinformasikan peti itu, yang satu diinformasikan peti, diadu. Khalifah Mu'tasim Billah marah. Marah kepada wazir junior ini, kurang ajar ini. Dia pikir saya bau badan saja. Ngomong dengan menutup mulutnya dan menutup hidungnya. Padahal maksudnya dia nggak mau bau bawang itu keluar dicium oleh Khalifah. Tapi Khalifah sudah difitnah oleh wazir senior kalau si fulan ini wazir junior itu menceritakan tentang keburukan dari Khalifah itu. Akhirnya Khalifah lalu minta surat kepada ajudannya untuk ditulis. Ditulislah surat itu. Yang isinya nggak diketahui oleh wazir junior. Dikasihlah wazir junior itu. Ini surat. Tolong kau kasihkan kepada si A ya. Dan si A ini Al-Gojo. Al-Gojo yang suka memancung kepala orang. Yang dalam isi surat itu isinya apa? Isinya orang ini kalau datang langsung potong aja kepalanya.
Langsung dipancung kepalanya. Si wazir junior nggak tahu tuh isinya itu. Ketika wazir junior itu membawa surat, wazir senior lihat. Wah, ini kayaknya wazir junior ini diistimewakan oleh khalifah. Biasanya yang bawa surat itu saya. Kok kenapa dia yang bawa surat ini? Kan biasanya begitu, Pak. Kalau di atasan kita biasanya bawa surat nih, disuruh. Tiba-tiba orang lain disuruh. Kira-kira bagaimana perasaan kita, Pak? Itu kan kerjaan saya itu. Kok kenapa dia? Berarti ada spesial keistimewaan. Di tengah jalan sebelum sampai surat itu ke si tujuan, dia bilang sama wazir junior, biar surat itu saya yang bawa. Saya dikasih uang dia. Jadi dikasih uang, biar surat itu dia yang bawa. Dia nggak tahu isinya memenggal kepala itu. Nah, pas surat itu dibawa, dikasih algojo lalu kemudian dia buka surat itu, ternyata isinya memenggal, langsung dia penggal Pak kepalanya. Apa yang bisa dipetik dari pelajar? Orang yang hasad itu akan kembali kepada dirinya, bukan kepada orang dihasadi. Hati-hati itu, Pak. Makanya hilangkan sifat itu. Kalau ada orang mendapatkan nikmat, alhamdulillah Allah masih berikan nikmat. Kita ukur kita, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat. Misalnya apa? Masih diberikan napas, masih bisa diberikan makan enak. Artinya kalau makan itu masih enak, Pak, tidur masih enak, berarti Bapak sehat. Makan masih enak, tidur nyenyak, sehat berarti. Tapi kalau sudah makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, sakit itu berarti, ada penyakit tuh. Ukurannya itu aja. Saya yakin semuanya makannya enak nih. Tidurnya gue nyenyak. Nah, ini cerita, sebenarnya banyak cerita yang menceritakan tentang al-hasad ya'kulu al-hasanat. Itu satu. Yang kedua, hasad itu kembali kepada orang yang dihasadi. Yang berikutnya adalah, itu baru secara sosiologis ya, sosial. Ini secara kesehatan. Dan banyak penelitian, yang saya tidak sebutkan penelitian ini, tapi saya rangkum penelitian ini dalam beberapa poin terkait dengan hasad itu berdampak buruk bagi diri kita, baik kesehatan mental kita maupun kesehatan fisik kita. Dan itu bisa kita akui, kita alami. Kalau orang punya sifat hasad, dipikirin punya orang, Pak, dipikirin terus. Padahal nggak ada manfaatnya. Kira-kira kalau mikirin terus, kena penyakit nggak, Pak? Penyakit itu, dipikirin, stres. Akhirnya muncullah penyakit darah tinggi naik. Kolesterol, asam urat, macam-macam lah naik. Kenapa? Dia pikirin terus, padahal nggak ada manfaatnya buat dia. Apakah dengan memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada si fulan, lalu kemudian dia mendapatkan nikmat seperti si fulan? Belum tentu. Kita harus pahami seperti itu. Maka secara penelitian, orang yang mempunyai sifat hasad, dalam satu riset itu disebutkan, itu bisa memberikan gangguan pada kelenjar pankreas, insomnia, tidak bisa tidur. Tadi karena dipikirin terus, insomnia jadinya. Kemudian dia lelah, letih, capek, mikirin terus, akhirnya lelah, letih. Padahal masih banyak yang paling penting dipikirkan daripada memikirkan itu. Kemudian capek. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu, maka akan begini, Pak. Yang kedua, itu sedih secara psikologis, merana, tersiksa, tercabik-cabik dan penuh amarah. Yang ketiga, hubungan sosial tidak harmonis. Kalau sudah hasad seperti itu, maka tentu akan tidak harmonis. Salah sedikit aja, berantem. Salah sedikit aja. Misalnya apa? Tetangga yang berikan nikmat, tiba-tiba dia buang sampah cuma satu kotak rokok itu ke depan rumahnya. Marah dia, Pak. Dan itu akan menjadi konflik. Kenapa? Itu tadi. Karena sudah ada amarah, sudah ada perasaan benci, dan seterusnya, maka kesalahan kecil itu menjadi konflik besar. Orang-orang yang sifat hasad. Makanya perlu dihilangkan. Gimana caranya? Cara yang paling mudah adalah jangan pikirin nikmat yang Allah berikan kepada orang itu. Nggak usah dipikirin. Biarin aja. Nggak usah cawe-cawe. Bahasanya begitulah. Nggak usah cawe-cawe mikirin itu. Biarin aja itu urusan dia. Masing-masing orang sudah punya nikmat. Sudah punya rezekinya masing-masing. Kedua, kenali bahwa hasad itu hanya memberikan madarat atau mudarat kepada orangnya itu sendiri. Kita harus kenali, Pak. Yang ketiga, banyak meminta perlindungan kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah aja. Sehingga nggak akan ingat yang begitu-begitu itu.
Jangan bengong aja. Kalau bengong mikirin tuh. Tapi isi dengan kegiatan yang baik. Pengajian, zikir-zikir, macam-macam perbuatan baik itu diikuti. Banyak berdoa minta keselamatan, dan yang berikutnya adalah berzikir. Ini diajarkan oleh Nabi, baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas itu sebanyak 3 kali. Nabi mengatakan, Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Nabi mengatakan, bacalah surat Kulhu, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali pada saat sore hari, artinya setelah asar, sebelum menjelang maghrib, atau pada saat subuh hari, pagi hari, sebanyak 3 kali, takfika min kulli syai'. Maka Allah akan cukupkan engkau dari segala sesuatu. Musibah dan sebagainya Allah akan hindarkan. Nah, kalau orang sudah tidak ada sifat hasad, itu tempatnya surga. Dan Nabi yang cerita. Satu ketika Nabi lagi ngumpul-ngumpul dengan para sahabat, Pak. Tiba-tiba Nabi bilang akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki sederhana, habis melakukan wudhu, dia pegang sendalnya, muncul. Pada saat yang kedua, kesempatan yang kedua, Nabi pernah bilang hal yang sama kepada para sahabat, akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Padahal belum meninggal, sudah disebut penghuni surga. Muncul orang yang sama. Pada saat ketiga kali Nabi kumpul dengan para sahabat, Nabi mengatakan hal yang sama, dan muncul orang yang sama. Akhirnya ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As. Penasaran kira-kira apa sih amalan dia, sampai Nabi mengatakan penghuni surga, padahal belum mati. Akhirnya diikuti orang itu sampai rumahnya. Ketika sampai rumahnya, Abdullah bin Amr bin As, dia bilang sama orang itu, boleh nggak saya menginap di sini 3 hari? 3 hari 3 malam. Saya ada masalah dengan bapak saya, dan saya berjanji tidak akan pulang selama 3 hari 3 malam. Jadi dia bohong. Tujuannya itu tadi, mau mengetahui apa sih amalan dia. 3 hari 3 malam, dia perhatiin tuh orang. Apa sih amalannya? Ternyata setelah diperhatikan, pada hari ketiga dia bilang, sebenarnya saya menginap di tempatmu ini tidak ada persoalan dengan orang tua saya. Saya cuma ingin tahu apa sih amalanmu, sampai Nabi sebanyak 3 kali itu mengatakan engkau penghuni surga. Kira-kira apa amalanmu itu? Saya perhatikan selama 3 hari 3 malam enggak ada yang khusus. Berbeda dengan kita para sahabat-sahabat Nabi, itu luar biasa ibadahnya. Enggak ada yang khusus. Zikirnya biasa. Salat malamnya juga ya 2 rakaat salat tahajud. Tambah witir 3 rakaat. Zikirnya juga biasa aja. Baca Qur'annya biasa, diperhatikan. Saya lihat biasa-biasa aja. Kata orang itu, seperti yang kau lihat, kamataro, seperti yang kau lihat. Tapi ada satu kebiasaan saya adalah, saya tidak pernah hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Oh, mungkin itu kesimpulan dari Abdullah bin Amr bin As, yang menyimpulkan Nabi mengatakan dia penghuni surga, mungkin karena dia tidak punya sifat hasad, iri hati dan dengki. Semuanya itu dia merasa senang saja kalau orang dapat nikmat, dia alhamdulillah Allah masih berikan nikmat kepada dia. Jadi enggak ada sifat benci, amarah, emosi, lalu kemudian mencari cara bagaimana nikmat itu hilang dari orang itu. Oleh karena itu maka supaya hati kita menjadi qalbun salim, salah satu yang harus dibenahi adalah hilangkan virus hasad atau penyakit hasad dari diri kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan selamat akhirat dan menghadap Allah dengan qalbun salim. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan, masih ada waktu mungkin. Fadhal. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, contohnya misal saya punya sahabat si A sama si B,
si A itu tadi punya sifat hasad. Dia nggak mau nikmat yang sudah diperoleh sama si B. Kita kan dua-duanya teman. Si B ini sedang dalam kenikmatan karena si hasad ini nggak senang, sehingga si seolah-olah mau menjatuhkan si B. Kita kan dua-duanya teman. Kalau kita berpihak ke B, sahabat perasaannya kan akan rusak, atau sebaliknya. Nah, kenikmatan yang sudah dapat si B ini kemungkinan pandangan kita itu dia akan tidak mendapatkannya dari dia. Nah, untuk kasih tahu si B, pada kita tahu nih yang punya sifat adat ya, ada doa yang khusus bahwa supaya nanti dia tetap mendapatkan kenikmatan itu. Kalau dari sisi kita sendiri kan kita mempertanyakan tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas dan para diri kita untuk menghindari perasaan. Nah, yang sudah terjadi pada si B, ada nggak doa yang khusus yang kita kasih tahu supaya dia tetap mendapatkan kenikmatan itu? Ya, yang pertama, banyak berzikir itu sudah bagian dari menjaga. Di dalam ratib hadat itu, maka salah satu yang direkomendasikan untuk dibaca zikirnya itu ratib hadat. Di dalam ratib hadat itu banyak amalan-amalan yang ma'thur dari Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Salah satunya adalah aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mu'din. Itu ada tuh, dibaca 3 kali itu. Artinya apa itu? Ya Allah, semoga Allah memberikan kebaikan atau memperbaiki urusannya orang Islam. Dan Allah memalingkan kejahatannya orang-orang yang mengganggu tadi. Orang yang hasad itu mengganggu. Itu bisa menghilangkan nikmat. Dan itu kalau dibaca zikirnya, itu bisa bersifat umum. Tetapi menurut saya yang bagus adalah menasihati. Menasihati orang yang mempunyai sifat itu. Kita beritahu bahwa sifat ini nggak bagus. Yang kedua, ini nggak akan kembali kepada orang tersebut, tetapi hanya kepada engkau. Karena kalau sudah rezeki dia, itu nggak akan hilang, Pak. Meskipun Anda mencari cara untuk menghilangkan rezeki orang, kalau emang itu rezekinya, nggak akan hilang. Karena udah rezekinya. Kan ada orang yang diam-diam aja, tiba-tiba dia yang dapat kan. Ada yang begitu, emang rezekinya dia udah seperti itu. Udah bagian dari rezeki. Maka diberitahu, Allah memberikan rezeki dan Allah nggak akan ketukar dalam berkaitan dengan rezeki. Kalau emang udah rezekinya, Anda mau lakukan apapun nggak akan hilang. Itu rezeki. Tapi kalau bukan rezekinya, itu dia akan hilang. Jadi begitu. Jadi diberikan nasihat. Termasuk tadi kita mengajak dia, orang tersebut, ajak kepada sesuatu yang bisa menghilangkan pikiran-pikiran kotor itu. Tadi majelis zikir, majelis ilmu, melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Akhirnya dia lupa, Pak. Karena orang yang seperti itu biasanya orang yang tidak disibukkan dengan itu, ketaatan kepada Allah. Biasanya begitu, nongkrong, ngopi, ngerokok, macam-macam lah. Tapi kalau dia disibukkan dengan zikir, dia nggak ingat. Sekarang saya tanya, Bapak pada saat ketika hadir di sini, ingat nggak pikiran-pikiran begitu, Pak? Nggak ada ingat tuh, fokus ke sini. Nah kalau setiap hari diisi begitu, lalu kemudian setelah itu melakukan sholat, melakukan kebaikan-kebaikan, itu lupa itu yang itu begitu. Yang kedua, ajarkan kepada dia, kenalkan bahwa hasad itu bahayanya besar. Karena orang itu nggak tahu aja. Karena ini kan bawaan. Bawaan dari hati kita yang memang bermasalah, muncul sifat itu. Nah itu harus diterapi. Penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit badan. Ini perlu diterapi. Dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, kalau Allah masih berikan waktu kepada kita, kesehatan, kita akan bahas tentang sifat yang kedua. Yang disebut dengan kibir. Lebih parah lagi nih kibir, Pak. Sombong. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab Al-Fawaid, dia mengatakan usulul khotoya thalatha, yang menjadi penyebab utama setiap kejahatan di muka bumi ini, kesalahan itu 3. Al-kibru wal hasadu wal hirs. Jadi 3. Sombong, hasad, rakus. Al-hirs. Nah, kita akan bahas tuh. Nanti orang yang rakus, Pak, apa aja dihalalkan caranya untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi zaman pilpres sekarang. Itu kena semua ini. Penyakit hati ini kena. Oleh karena itu maka jaga hati kita.
supaya hati kita nggak dimasuki virus-virus seperti itu. Jadi caranya itu tadi, ajak dia kepada hal-hal yang berbau ketaatan. Kedua, nasihati dia atas dasar teman. Kalau dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, Anda sudah bebas. Tapi jangan kemudian berpihak kepada A dan B, tapi berpihak kepada kebenaran dan kebaikan, itu intinya. Saya pikir itu.